Shalom. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Satu kali, ya karena saya sebagai guru ya, satu kali saya ketemu, saya 30 tahun kurang lebih menjadi guru ya. Ini ada murid saya yang udah 20 tahun yang lalu ya. Jadi saya udah sangat berumur ya. Dan satu kali saya ketemu dengan salah satu murid saya. Saya panggil dan saya tanya, "Nak, kamu anak nomor berapa?" Dia menjawab begini. Dia bingung, agak kebingungan begitu. "Saya anak nomor..." Lalu dia bilang begini, "Kalau dari bapak yang itu, saya anak nomor 3. Kalau dari sono, saya anak nomor 1. Terus adikmu berapa?" Adik saya mendengarnya agak rumit. Begitu rumit keluarga ini ya sebenarnya ya. Sepertinya rumit begitu ya. Ya, sepertinya rumit. Dan 40 menit ke depan saya akan menyampaikan perihal keluarga yang bisa menjadi rumit, tapi bisa juga menjadi berkat buat kita. Ada seorang pengkhotbah yang berkata, kalau kamu ingin menikmati surga atau neraka, masuki dalam pernikahan. Kamu akan menikmati mana? Nah, itu ditentukan oleh bagaimana kita membangun keluarga. Hari Minggu yang lalu, Pak Heri Juanda sudah menyampaikan perihal ini tentang fondasi keluarga. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang keluarga juga. Bagaimana membangun keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema ini sebenarnya tema yang cukup berat. Tema ini tema yang sensitif, tema ini tema yang menarik. Kenapa? Karena kita semua gak ada yang hidup di luar keluarga. Kita semua dibesarkan di tengah-tengah keluarga, tumbuh di tengah keluarga. Nanti kita meninggal juga, yang mengantar adalah keluarga kita juga. Jadi tema hari ini adalah tema yang menarik Bapak Ibu. Topik yang menarik. Dan Bapak Ibu, saya minta perhatiannya supaya kita boleh menangkap pesan Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, lembaga yang paling tua di dunia ini adalah keluarga. Karena keluarga yang dibentuk pertama kali oleh Tuhan. Dan yang membentuk sendiri adalah Tuhan. Hanya ada 2 lembaga yang dibentuk sendiri oleh Tuhan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah jemaat atau gereja. Tapi konteksnya adalah jemaat, eklesia. Itu dibentuk sendiri oleh Tuhan. Jadi betapa krusialnya itu keluarga. Betapa menariknya keluarga. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, keluarga itu yang membentuk adalah Tuhan sendiri. Mari kita baca dulu di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-9. Markus pasal 10 ayat 6 sampai 9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sudah jelas ya Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang di tengah ya. Laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi apa? Menjadi satu daging. Kasih garis bawah. Menjadi satu daging. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebenarnya ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu
yang mempertanyakan tentang perceraian, ya. Karena menurut yang bertanya, Musa pernah mengeluarkan surat cerai. Tapi Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Tapi saya tidak ke sana. Saya menyoroti tentang awal mula manusia diciptakan, keluarga dibentuk, itu sebenarnya oleh Allah sendiri. Dan ini dikutip dari Kejadian, Bapak Ibu. Kalau di dalam Kejadian, mohon maaf, di dalam Kejadian, ya, di dalam Kejadian, maka Allah pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khotbah ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri. Single parent pun juga berlaku, jomblo juga berlaku, anak-anak youth remaja yang masih single juga berlaku juga. Karena ini keluarga itu kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi pada waktu Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan juga laki-laki dan perempuan. Paham Bapak Ibu? Laki-laki dan perempuan ini imago Dei, artinya serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Kalau ini serupa dengan gambar Allah, manusia pertama berarti dia suci. Dia tidak ada noda dosa. Paham Bapak Ibu? Amin. Jadi laki-laki dan perempuan ini adalah tidak tercemar oleh dosa. Paham? Baik Hawa maupun Adam pada waktu itu tidak tercemar dosa. Dan Adam dan Hawa diberi pilihan bebas untuk menentukan sendiri. Dan Tuhan berpesan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tetapi Hawa lebih mendengarkan tipu muslihat setan. Yaitu dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya Adam dan Hawa menjadi tidak setia. Saat itulah Adam dan Hawa menjadi orang yang berdosa. Sehingga akhirnya sampai hari ini laki-laki, perempuan, bahkan semua orang oleh perbuatan satu orang itu dosa masuk ke dalam seluruh umat manusia. Paulus menuliskan itu di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, keluarga yang ada sekarang setelah pria dan wanita jatuh ke dalam dosa, makanya dua orang yang punya latar belakang berbeda ini bersatu. Maksud saya Bapak Ibu paham, laki-lakinya berdosa enggak? Perempuannya berdosa enggak? Walaupun di dalam Kristus kita ditebus ya, dan kita diberikan jaminan untuk masuk ke dalam dosa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, secara natur kita ini adalah berdosa. Komsel itu kumpulan orang-orang berdosa. Gereja kumpulan orang-orang berdosa. Tetapi disucikan oleh Tuhan supaya kita hidup semakin diperbarui dan sesuai dengan rencana Tuhan. Laki-laki dan perempuan ini berdosa. Maka ketika dia bersatu, tidak ada lagi keluarga yang sempurna. Ada Bapak Ibu keluarga yang sempurna di dunia ini? No perfect. Tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau keluarga yang bahagia ada enggak Bapak Ibu? Keluarga yang bahagia ada Bapak Ibu? Ada pengkhotbah yang berkata keluarga bahagia itu hanya sebuah utopia yang hanya ada di angan-angan.
Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus memperjuangkan dan mengalami kebahagiaan itu di dalam keluarga Kristen. Makanya hari ini saya mengangkat tema yaitu keluarga yang kokoh. Ya, boleh keluarga tidak sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus itu harus tetap kokoh. Walaupun badai, tantangan, cobaan, ujian menerpa kehidupan keluarga saudara, harus keluarga itu kokoh. Karena yang membentuk sendiri adalah Tuhan. Yang dipersatukan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah berita baiknya. Bahwa kita berada di dalam Tuhan, keluarga Kristen, itu seharusnya kita menjadi keluarga yang berbahagia. Keluarga yang sempurna, keluarga yang indah di dalam Tuhan. Dan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seharusnya mewujudkan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Saya percaya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan mereka menjadikan satu, lalu Allah menempatkan dia di Taman Eden, Allah iseng atau punya tujuan kira-kira Bapak Ibu? Nggak pernah iseng. Allah punya tujuan. Dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa punya tujuan supaya Adam dan Hawa ini bermultiplikasi, mewariskan nilai-nilai Allah, ya imago Dei itu kepada keturunannya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebenarnya tujuan awal. Sampai sekarang pun sebenarnya itu tujuan Tuhan membentuk keluarga-keluarga. Supaya kita bisa mewariskan nilai-nilai ilahi itu kepada anak-anak kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar apa sih hal-hal yang harus diperhatikan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Ya Bapak Ibu, jadi bukan saja keluarga yang bahagia, tapi keluarga yang kokoh. Sebab ada satu kali, ya ini ilustrasi. Ada satu kali pembicara besar yang bernama John Maxwell, dia punya istri namanya Margaret. Dan dua-duanya ini seorang motivator yang handal. Lalu Margaret ketika itu tampil seperti saya tampil sekarang ini, lalu di situ ada John Maxwell, di sini ada Margaret. Hanya kebalikannya, ya. Di sini ada David, di situ ada Deborah. Tapi waktu itu Margaret sedang berapi-api. Dia menceritakan bagaimana harus bahagia. Bagaimana keluarga itu bahagia dan seterusnya. Margaret berapi-api menceritakan tip-tip bagaimana keluarga yang berbahagia. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita dari pojok sebelah sana. Dia mengangkat tangan. Ibu Margaret, apakah ibu berbahagia? Apakah John Maxwell suami Anda itu membuat Anda juga berbahagia? Bapak Ibu, John Maxwell yang duduk di situ, dia celingak-celinguk, ya. Dalam hati dia pengen cari pintu keluar, ya. Dia mau lari karena dia malu. Mungkin John Maxwell sudah merasa bahwa dia tidak bisa membuat bahagia istrinya. Lalu Margaret menjawab begini. Jawabannya perhatikan. Margaret jawabannya apa? Kalau dia jawab, ya suami saya membuat saya bahagia. Mungkin itu harapannya. Tapi Bapak Ibu, jawaban Margaret pada waktu itu berbeda. Dia bilang begini, suami saya John Maxwell itu orangnya baik. Dia tidak peminum, dia tidak pemabuk, dia orang rumahan. Seperti Pak David ya orang rumahan, nggak pernah kalau dari kantor rumah ya udah di rumah aja nggak kemana-mana. Ya, nggak pernah judi, ya. Tapi Margaret bilang apa? Tapi John Maxwell tidak pernah membuat saya bahagia. Karena bahagia itu adalah
tanggung jawab. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan saya selain saya sendiri. Paham Bapak Ibu? Jadi kebahagiaan saudara, kebahagiaan kita semua bukan terletak pada orang lain. Terletak pada diri kita sendiri yang bertanggung jawab menentukan apakah kita bahagia. Dan Margaret berkata, ketika saya bersyukur, ketika saya mensyukuri berkat Tuhan, ketika saya tidak terlalu banyak ambisi dan menuntut banyak hal, maka saya merasakan bahagia. Jadi kebahagiaan keluarga pun juga Bapak Ibu, bukan ditentukan oleh orang lain. Bukan ditentukan oleh karena kita semua masuk di dalam pelayanan. Bukan karena kita semua terlibat di dalam pelayanan. Bukan karena harta kita banyak. Bukan karena kita semua punya mobil, punya rumah mewah, harta yang banyak. No, tidak semua itu membuat keluarga saudara bahagia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada ilustrasi juga begini Bapak Ibu. Ada seorang bangsawan, ada seorang pangeran, dia duduk di sebuah istananya. Lalu ada tukang rumput, tukang kebun. Dia berkebun, potong rumput sambil bersiul-siul. Lalu pangeran ini heran dan terheran-heran. Kenapa? Pemotong rumput itu bisa bahagia. Sementara saya duduk di singgasana, di kursi raja, saya tidak merasakan bahagia. Dia tanya kepada ajudannya, kenapa ini? Ini fenomena apa? Oh, pengawalnya bilang, Raja, nanti kita buktikan. Karena tukang rumput itu belum terkena virus 99. Ya, bukan virus COVID ya, virus 99. Apa maksudmu virus 99? Nanti kita buktikan Raja. Lalu Raja diajak menuju ke rumahnya pemotong rumput tukang kebun itu. Dan rumahnya itu sederhana Bapak Ibu. Ada anak dan istrinya. Tapi dia bisa berbahagia di situ. Mungkin rumahnya juga tidak bagus. Dan semakin Raja itu terheran-heran. Kenapa tukang rumput ini bisa menikmati hidup yang berbahagia bersama keluarganya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengawalnya lalu bilang, tunggu Raja, nanti kita buktikan apakah dia benar-benar bahagia atau tidak. Lalu ajudan tadi sudah menyiapkan dari istana 100 keping emas, 100 keping uang emas ya, logam. Lalu diberikan dia di sebuah tempat, mungkin amplop atau apa. Lalu ditulisi 100 keping emas ya. Lalu pengawal itu ambil satu keping emas. Jadi jumlah yang ada di dalamnya berapa? 99. Yang ada yang satu diambil. Sengaja diambil oleh pengawal istana itu. Lalu diberi oleh ke tukang kebun itu. Dan di situ. Begitu pulang, raja pulang dan pengawalnya pulang. Lalu tukang kebun itu buka amplopnya dan dia baca ada 100 keping. Lalu dia hitung, loh kok hanya ada berapa? 99. Yang satu mana ini? Yang satu mana? Yang satu mana? Dia tanya istrinya. Ini pasti ada yang jatuh atau ada yang keselip di mana? Dia bingung. Semalam itu dia tidak bisa tidur. Paham Bapak Ibu? Sampai pagi dia tetap memikirkan yang satu keping logam itu. Lalu dia bekerja. Tapi hari itu dia tidak bekerja dengan seperti hari-hari sebelumnya. Dia tidak lagi mengeluarkan siulannya yang merdu. Bahkan mukanya menjadi murung. Bapak Ibu, dia masih memikirkan apa? 1 keping emas yang tidak ada di dalam amplop. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan apa yang ada di dalam hidup ilustrasi ini? Seharusnya dia mensyukuri
Kalau dia mensyukuri 99 itu sudah banyak Bapak Ibu. Jangan memikirkan yang hilang itu. Itu dia akan menikmati kebahagiaan. Itulah manusia. Yang sudah diberi banyak oleh Tuhan tetapi tidak pernah merasa bersyukur. Sehingga tidak pernah merasa bahagia. Keluarga kita, kadang-kadang Tuhan sudah cukupkan semuanya. Dan memang keluarga itu nggak ada yang sempurna. Ada satu yang kurang. Ada dua yang kurang di tengah-tengah keluarga. Tapi kalau dibanding dengan berkat Tuhan yang lebih banyak itu. Seharusnya kita tidak mencari-cari yang tidak ada itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah kita harusnya bersyukur. Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Bapak Ibu. Kita harusnya menjadi keluarga yang kokoh. Dan keluarga yang kokoh itu adalah keluarga yang menjadi saksi. Karena semua keluarga Kristen itu menjadi tontonan. Dilihat oleh banyak orang. Kalau dari rumah orang Kristen itu setiap hari terdengar piring terbang. Setiap hari terdengar teriakan-teriakan. Setiap hari ada sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi tetangganya. Apakah itu keluarga Kristen yang kuat? Apakah itu keluarga Kristen yang menjadi contoh saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat? Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang kokoh. Supaya apa? Supaya menjadi saksi yang hidup. Sehingga kita menggenapi rencana Tuhan membentuk keluarga ini. Keluarga kita menjadi contoh konkret yang diharapkan. Sehingga orang dunia bisa melihat dari kehidupan kita dan dia mengenal siapa yang ada di dalam keluarga itu. Kristus. Dan dia bisa mengenal Kristus. Jangan sebaliknya Bapak Ibu, saudara mempermalukan nama Tuhan. Satu kali malam saya diketuk oleh, saya kebetulan RT juga. Pak David tolong Pak David, itu gimana itu suami saya, anak saya susah gimana. Itu ada laki-laki yang nyamperin dan seterusnya. Itu keluarga Kristen. Dan semua orang melihat. Bapak Ibu Saudara, kita berharap itu tidak menjadi tanda di dalam keluarga kita. Tidak masalah Bapak Ibu, kita hari ini sedang single parent, kita hari ini sedang dalam keadaan seperti apa, kabar baiknya Tuhan ingin memperbaiki keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa dan bagaimana kita bisa membangun, ini tujuan Allah membangun keluarga kita ya. Jadi karena iblis tahu bahwa keluarga itu punya rencana yang mulia. Iblis tahu bahwa keluarga itu adalah strategis yang mengemban misi Tuhan. Maka keluarga itu menjadi incaran, menjadi sasaran panah api si jahat. Dan keluarga itu menjadi target bidikan. Karena iblis itu ketika dia berhasil membidik satu keluarga dan keluarga itu menjadi hancur, maka generasi berikutnya keluarganya akan hancur. Berapa banyak saya sebagai guru menjumpai hampir 50% itu di tengah-tengah keluarga, di anak-anak saya itu. Ketika menghadapi persoalan, lalu saya runut ternyata keluarganya ada masalah, ada problem. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi mari kita terus waspada karena panah api si jahat itu selalu mengarah kepada keluarga. Ya, Bapak Ibu, kita waspada, mari jaga keluarga kita. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Jangan lalu Bapak Ibu pemberitaan firman ini menjadi trauma bagi yang jomblo, yang single.
Yang anak-anak remaja, gak usah lah, saya gak usah keluarga. Bukan, berkeluarga itu perintah Tuhan. Tidak baik orang itu seorang diri, Bapak Ibu. Kalau Paulus memang dia punya rencana ingin melayani Tuhan, ya, sehingga dia tidak menikah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tetap kita harus bangun keluarga kita yang sehat. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan? Jadi saya ibaratkan, ya di sini ada Kodenis ini. Kodenis ini arsitek. Saya ibaratkan itu keluarga itu seperti bangunan. Seperti ini ya, bangunan. Bangunan ini kekuatannya terletak di mana? Yang pertama, sebagus apapun rumah, semewah apapun rumah, kalau pondasinya nggak ada, kalau pondasinya nggak kuat, maka rumah itu akan ambruk. Bapak Ibu Saudara, ya. Maka yang penting pondasi. Setelah pondasi apa? Tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya juga harus kokoh juga. Nah, akan menjadi sebuah rumah yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Nah, keluarga kita juga harus menjadi rumah seperti ini ya. Yang kokoh, pondasinya kuat, pilar-pilarnya juga kuat. Pondasinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, pondasi harus kita perkuat. Pondasi keluarga kita harus kita perkuat ya. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, pondasi keluarga yang kuat. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebenarnya ini berbicara tentang pelaku firman. Tapi setelah saya baca, rumah itu ternyata konteksnya itu family juga. Ya. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu apa? Tidak rubuh. Rumah itu tidak rubuh. Karena apa? Didirikan di atas batu. Didirikan di atas firman Tuhan. Keyakinan kita akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan Allah sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan firman itu bersama-sama dengan Allah, Bapak Ibu. Dan ketika keluarga kita didirikan di atas pondasi yang benar, di atas Kristus, di atas firman, maka keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Pak, ilustrasinya terlalu abstrak. Enggak, Bapak Ibu. Justru jelas sekali. Ketika keluarga itu setia melakukan pondasi yang ada di dalam firman itu, maka keluarga itu akan menjadi kokoh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ayat yang lain dikatakan, rumah yang didirikan di atas pasir ketika ada topan, ada banjir melanda, maka rumah itu akan roboh. Dan rumah itu akan menjadi rusak parah. Parah menjadi parah kerusakannya. Demikian juga keluarga yang tidak didirikan di atas firman Tuhan, Bapak Ibu, maka keluarga itu akan menjadi rapuh dan begitu rentan terhadap tipu daya panah api si jahat itu. Berapa banyak keluarga yang hari-hari ini sedang mengalami ini, Bapak Ibu. Begitu ada panah api si jahat, keluarga itu berantakan. Mereka berpisah. Dan ketika berpisah Bapak Ibu, yang menjadi korban bukan hanya mereka berdua, anak-anaknya menjadi korban, keluarganya ikut menderita, semua yang ada di sekitarnya menjadi menderita. Itulah yang disebut kerusakan yang sangat hebat. Maka saya itu sangat menentang perceraian. Seperti firman Tuhan juga menentang perceraian. Bangsa Israel pada waktu itu ngotot. Boleh enggak, Bapak Ibu Saudara.
Musa memberikan surat pun karena kedegilan Israel. Bapak Ibu, karena begitu satu daging. Satu daging, kalau dipisahkan, rusak enggak ini? Rusak. Terluka. Dua-duanya terluka. Dan luka ini tidak bisa dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, maka jaga keluarga. Buat yang jomblo, hati-hati dalam memasuki keluarga. Kalau saudara adik-adik semua dalam masa pacaran pun tidak menghayati nilai-nilai ini, maka Anda akan memasuki sesuatu yang bukan surga tapi neraka. Bapak Ibu, saya dipertemukan dengan Ibu Deborah dan kami memasuki pernikahan tanpa ada katekisasi pernikahan. Tidak ada pelajaran-pelajaran yang seperti biasanya. Ya, kalau kita ada berapa kali Pak Tesen? Pertemuan pranikah? 5 kali Bapak Ibu. Ada gereja yang 6 bulan. Ada yang 1 tahun pelajaran pranikah Bapak Ibu. Susah di gereja ya, mau nikah aja harus belajar 6 bulan, 3 bulan. Enak di seberang sana itu, ketemu bisa langsung nikah. Memang ayam ya Bapak Ibu. Dan itulah sebenarnya iblis yang memang menjatuhkan manusia yang tadinya imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah, akan dirusak sehingga menjadi serupa apa? Serupa apa tadi? Serupa apa? Gak nangkep. Serupa? Iya, Bapak Ibu. Jadi iblis itu akan membuat kehidupan manusia, maaf ya, saya bilang ya tanda kutip, seperti hewan. Bagaimana gak seperti hewan Bapak Ibu? Di luar sana kita jumpai. Seperti ayam. Begitu ketemu. Gak melihat dia teman. Gak melihat dia saudara. Itu langsung dimakan Bapak Ibu. Itulah iblis yang semudaya kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka ayo kita hati-hati. Semua kita hati-hati. Bapak Ibu, saya dulu Bapak Ibu beranggapan bahwa begini, usia rawan pernikahan itu adalah usia yang ke-15 tahun. 10 tahun sampai 15 tahun itu adalah rawan. Di situ banyak terjadi godaan. Dan kalau tidak bisa mempertahankan, fondasinya tidak kokoh, keluarga itu akan bubar. Dulu saya beranggapan begitu. Dan ketika saya memberikan ceramah di guru-guru yang sedang menikah, ya, saya sampaikan itu. 15 tahun itu rawan, hati-hati. Ya, Anda juga saya kasih tahu ini yang jomblo-jomblo ketika 15 tahun, hati-hati. 10 tahun, 15 tahun, hati-hati. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya menjumpai banyak orang, bukan hanya di usia 15 tahun, di usia pernikahan 20 tahun pun, di usia 25 tahun pun, di usia 30 tahun pun, di usia 35 tahun pun, ada keluarga yang mengalami keretakan dan hancur Bapak Ibu. Karena apa? Iblis memang berkata seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, jadi mari pondasi kita kuatkan. Lalu yang kedua, komitmen kita perbaiki lagi. Ini Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu yang ada suami istri, lihat istrinya coba, tatap matanya. Saya nggak berani lihat ya. Udah coba silahkan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu,
Masih ada nggak getarannya? Masih yang cinta itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam. Kalau nggak ada, yuk kita perbaiki komitmen kita. Kembali Bapak Ibu. Saya 25 tahun, mungkin 28 tahun pernikahan. Dan saya memperjuangkannya. Bukan berarti saya berdiri di sini, saya baik-baik saja. Tetapi justru Bapak Ibu, apa yang berkat saya alami, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Komitmen harus kita perbaharui kembali. Itu pilar yang pertama. Kalau pilar yang pertama itu sudah hancur Bapak Ibu, udah Bapak Ibu. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan apa? Tempat tidur. Sebab orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Dan percayalah Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu dikirimi oleh adik saya khotbahnya Bapak Philip Mantova tentang bahayanya perselingkuhan Bapak Ibu. Ternyata itu membawa kematian. Dan kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Daud ketika dia melihat Batseba dan dia berselingkuh dengan Batseba, 25 tahun Daud harus menderita. Bahkan anaknya sendiri itu menghampiri ibunya. Ini luar biasa. Dosa itu ternyata tidak main-main. Makanya mikir, kalau mau berbuat dosa mikir akibatnya jauh ke depan. Dosa kita diampuni, tapi akibat dari dosa itu bisa membuat kita harus bayar harga. Tapi Daud konsekuen. Daud dengan begitu terbuka dan mengakui kesalahannya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan permaisuri yang ada di dalam istana. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia introspeksi dirinya sendiri. Dan Daud mengalami pemulihan. Dan sampai sekarang Daud tetap masyhur namanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi gaya bahasanya LAI itu jangan mencemarkan tempat tidur. Ya. Tempat yang kudus. Pernikahan itu adalah kudus. Ketika saudara menodai pernikahan, maka saudara bukan saja menodai perjanjian saudara dengan istri dan suami, tapi saudara menciderai perjanjian saudara dengan Allah. Bapak Ibu Saudara. Jadi yuk kita perbarui komitmen kita. Orang tua, ibu komitmen sama anak-anak. Anak-anak komitmen sama orang tua. Ya, mertua komitmen sama menantu. Sekarang ini yang paling berat itu kadang-kadang sama menantunya, sama mertuanya. Ya, harus ada komitmen saling menghargai. Suami istri saling menghargai. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kasih adalah pilar keluarga juga. Ya, yang ketiga yang harus kita berbarai adalah kasih. Tadi pondasi, komitmen, yang ketiga kasih. Kasih adalah pilar keluarga. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula. Ini kasih yang diharapkan oleh Kristus. Mungkin ketika kita memasuki pernikahan, kasih kita dengan istri kita, mungkin di situ ada kasih eros yang begitu banyak muatannya. Tetapi ketika kita berkeluarga, harusnya kasih agape itu yang lebih dominan. Kasih agape itu digambarkan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Atau di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 4, ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengagahkan diri sendiri, ia tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri. Ya, Bapak Ibu, 1 Korintus 13 ayat 4 dan sampai 8. Yuk kita perbarui kasih kita dengan istri, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, dengan menantu kita.
Kita harus memiliki kasih yang dari Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi hari-hari ini menjadi hal yang banyak trouble-nya. Karena kebisingan dunia ini yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan keluarga. Berkomunikasi dengan mertua, dengan anak, dengan suami, dengan istri, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Begitu ditanya satu, satunya ngegas jawabannya. Begitu yang satunya ngegas juga. Saya tahu Bapak Ibu tadi ada yang berangkat ke gereja juga di mobil itu pada ngegas ngomongnya. Kamu gak cepet-cepet, kamu gimana sih? Iya Pak ini. Nah, kalau dua-duanya ngegas Bapak Ibu, nah ini komunikasi. Dalam ilmu komunikasi itu ada receiver, ada sender. Sender itu yang mengirim pesan, receiver itu yang menerima pesan. Dua-duanya harus seimbang. Jangan pengen menang-menang sendiri. Satunya ngegas, satunya juga ngegas Bapak Ibu. Kalau saya di mobil, Bu David ngegas, ngomong sama Devi ngegas, saya remnya ya. Saya diem aja. Saya cari kesempatan yang cocok untuk jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan semuanya ngegas gitu kalau ngomong mah ya. Ayolah Bapak Ibu ya. Karena kasih itu lemah lembut Bapak Ibu. Mengubah orang itu bukan dengan kasar, dan saya punya moto di sekolah itu, lembut tapi tegas, dan itu saya terapkan di sekolah. Dan sepanjang sejarah sekolah saya hari ini sudah mencapai target. Di sepanjang sejarah gak pernah target PPDB itu tercapai di bulan Mei. Saya bulan Mei sudah mencapai 100%. Karena apa? Saya menerapkan itu. Saya sangat sayang kepada anak-anak. Tapi lembut tapi tegas. Ini murid saya ini pernah saya cubit ya. Ada murid yang. Tapi karena saya tegas ya. Ya. Ada ada beberapa murid saya ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih. Jadi komunikasi. Receiver, sender, pengirim pesan, penerima pesan, itu dua-duanya. Dan iblis seringkali mengecohkan kita, medianya itu. Membuat kita saling salah paham. Ya, saya berkata A, lalu karena ada asumsi yang negatif, ya, akhirnya jadi marah. Ini komunikasi yang harusnya tidak saling curiga. Ketika istrinya telepon kepada suaminya, Pak pulang jam berapa? Ma ini aku lagi rapat, nanti pulangnya agak terlambat. Ya, oke gak apa-apa. Begitu pulang sampai di rumah, Ma mana makanan? Loh Pak bukannya kan udah jam 9, bukannya sudah makan di jalan. Loh Mama tadi ngapain juga telepon? Kan telepon mau nyiapin makanan. Nah, akhirnya jadi salah paham. Makanya jangan hidup dengan asumsi-asumsi yang negatif juga. Asumsi-asumsi yang negatif kadang-kadang itu yang merusak komunikasi kita di dalam keluarga. Pak, tadi makan apa? Makan sama siapa? Makan di mana? Ya, makan apa? Ya. Ya, karena asumsi-asumsi, ya. Bapak Ibu, yuk pemain musik saya undang ke depan untuk Bapak Ibu, yuk kita perbarui keluarga kita. Saya rindu keluarga-keluarga kita menggenapi rencana Tuhan. Mungkin hari-hari ini keluarga-keluarga saudara sedang mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kabar baiknya tidak ada kata terlambat. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Kalau saudara menyerah, lah Tuhan Yesus ada gak pernah menyerah kok memperjuangkan keluarga saudara. Masa saudara menyerah? Satu kali saya pernah mau meletakkan pelayanan. Saya udah gak usah pelayanan lagi lah.
Dan ketika saudara menyerah, iblis akan bersorak-sorai. Jadi hari-hari ini kalau ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami hal-hal seperti itu, jangan menyerah. Mari perbaiki keluarga kita. Pondasi yang kuat diperbaharui. Pilar-pilar kita diperkuat lagi. Pilar kasih kita, komitmen kita, komunikasi kita dengan keluarga. Mari kita perbaharui dengan sungguh-sungguh. Pasti ada malaikat di tengah-tengah keluarga saudara. Ada malaikat-malaikat yang menolong. Hari-hari ini saya ada malaikat-malaikat yang menolong saya. Bapak Ibu mungkin bertanya siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah istri saya, anak saya. Ini yang membuat saya bertahan. Melayani Tuhan hari sampai hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari jika ada suami istri saudara, ada di samping kanan kiri saudara, mari pegang tangannya. Dan hari ini, mari perbarui komitmen saudara, fondasi keluarga saudara, pilar-pilar yang ada di dalam keluarga saudara. Mari kita perkuat lagi. Panah api si jahat itu tidak akan pernah menghancurkan keluarga saudara. Mari kita terus berjuang. Kebahagiaan itu diperjuangkan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kabar baiknya, keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga yang dibela oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua dan keluarga-keluarga dipulihkan. Bulan depan kita akan mulai SPY. Nanti ada kesaksian SPY. Bapak Ibu ada sesi pemulihan keluarga di dalam SPY. Bapak Ibu bisa gabung di dalam SPY. Apakah yang pernah ikut boleh ikut lagi? Ya, Pak Heri ya panitianya. Saya nggak tahu nanti ya. Nanti mungkin ada beritanya. Apakah yang pernah ikut bisa ikut lagi atau apa? Ya, nanti panitianya salah satunya adalah Pak Yeti ya. Baik Bapak Ibu, Tuhan ada di dalam keluarga saudara. Engkau ada bersamaku.